setiap hidup kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh menjadi yang terdepan. Urapi setiap kami. Pada saat ini mungkin ada yang sedang jenuh, lelah, letih. Taruh tanganmu di dada. Urapi Tuhan setiap hati, sehingga kami semangat, kami dikuatkan, kami dimampukan, bahkan kami mendapatkan kepercayaan Kristus. Kami melihat berkali-kali Engkau menolong kami Tuhan. Biar di tahun 2025 kami menjadi pribadi yang masuk di dalam garis terdepan. Boleh yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yuk buat Tuhan. Silakan duduk, puji nama Tuhan. Shalom. Ya, walaupun hujan, puji Tuhan, ternyata semuanya rajin ya. Tepuk tangan untuk dirimu yuk. Haleluya. Terima kasih Ibu Gembala dan Pak Gembala ya. Haleluya. Tadi Pak Gembalanya lagi bingung dengan kabel ya, sampai tak sapa. Enggak apa haleluya ya. Puji Tuhan. Masuk yuk dengan tema yang spesial. Hidup adalah pilihan. Biarlah setiap kita boleh mau sungguh-sungguh memilih hidup yang berkenan. Amin saudara. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan. Waktu dan kesempatan tidak menanti Anda dan saya. Waktu dan kesempatan setiap keadaan tidak menunggu kita, tapi kita yang harus mengejar ya waktu, kesempatan dan keadaan. Jadi hari-hari saudara, kalau kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang mau hidup dalam perjuangan, maka kita akan ketinggalan. Kita harus mau hidup dalam perjuangan, sehingga kita menjadi pribadi baik dalam cara berpikir, sikap hati, itu harus menjadi pribadi yang subur, sehingga kita akan mampu dan kuat dalam melewati setiap lika-liku kehidupan. Kenapa saudara? Dunia boleh mengatakan ya, dunia ini mulai tua, keadaan ini mulai serba keras, semuanya serba mahal. Tetapi ketika kita ini mau mengerti bahwa hidup adalah pilihan, pilihan kita tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka karya Tuhan itulah yang akan mempermudahkan setiap jalan dalam kehidupan kita. Tepuk tangan. Saya menyampaikan saudara, Tuhan itu dahsyat. Dia menebus Anda dan saya dengan sebuah harga yang mahal. Dia mati dan sudah membawa kemenangan. Jadi Anda dan saya ini berharga. Bilang kiri kanan, kita ini berharga loh. Amin saudara. Yes. Kalau kita melihat flashback dalam kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita yang berlika-liku itu saudara, bahkan perjalanan hidup yang begitu panjang, mungkin kita mengalami banyak mungkin keadaan-keadaan hari-hari ini yang sedang menanti ya jawaban dari Tuhan. Mungkin setiap kita juga saat hari ini saudara sedang masuk di dalam keadaan yang terpuruk, bahkan keadaan-keadaan yang mungkin dikatakan dalam keadaan yang tidak berdaya. Tetapi saya mau menyampaikan bahwa Tuhan itu selalu ada. Dia selalu menyertai. Bahkan penyertaan Tuhan itu sangat sempurna. Amin saudara. Kita tidak usah khawatir dengan kondisi, situasi dan keadaan. Hari-hari ini banyak sekali yang menanyakan dari Januari 2025 dari tanggal 1 sampai sekarang bahwa gimana keadaan dunia. Saya cuma berkata semua baik-baik saja. Bilang kiri kanan, semua baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Tepuk tangan yuk. Amin. Karena Anda dan saya sudah dipilih, kita sudah diberikan kasih karunia dari Tuhan. Tapi tugas kita menjaga kasih karunia dari Tuhan yang kita terima dengan cara cuma-cuma. Nah oleh karena itu perhatikan kehidupan kita. Kita belajar untuk juga mau mempersiapkan diri kita yang terbaik bagi Kristus. Kenapa saudara? Sekalipun hari-hari ini saudara saya melihat banyak di kalangan anak-anak Tuhan, kadang mereka tidak melihat penyertaan Tuhan. Bahkan mereka mungkin dikatakan ada banyak yang sombong rohani, ada banyak yang menjadi bebal, bahkan ada banyak yang sedang memegahkan diri.
Kenapa saya mengatakan memegahkan diri? Karena kadang anak-anak Tuhan suka sekali hanya menceritakan masalahnya. Mereka mencari simpatik dari kiri dan kanan. Tetapi kok ya saya lihat tidak ada perubahan. Tuhan mau ketika kita ini boleh mencari simpati, kita menceritakan mungkin kesusahan kita, tapi belajar buatlah sebuah perubahan. Kita jangan memanjakan ego kita. Haleluya, amin saudara. Tuhan mau ya saudara, dalam hidup Anda dan saya ini, mari kita belajar dengan cepat untuk terus meresponi setiap kasih karunia yang Tuhan berikan. Saya mau menyampaikan bahwa Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu menyertai dalam hidup Anda dan saya, bahkan sekarang ini loh, sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yuk. Hari-hari ini ada banyak orang depresi, ada banyak orang yang sedang dikuasai oleh kondisi saudara. Mereka bahkan kehilangan rasa percaya, tidak percaya diri. Mereka bahkan hari-hari ini mereka boleh dikatakan keadaan-keadaan yang merasa Tuhan ada apa tidak. Pertanyaan itu sering kali saya terima. Saya berkata, yakinlah, percayalah bahwa Dia selalu ada di dinding-dinding rumah kita. Dia selalu ada di dinding-dinding hati kita. Dia selalu ada di dinding-dinding pikiran kita. Amin saudara. Tuhan itu selalu menyatu dengan Anda dan saya. Karena Dia punya 3 pribadi. Ketika Dia turun, Dia menjadi Tuhan Yesus. Ketika Dia kembali menjadi Allah Bapa. Dan saat ini ada di dalam hidup kita Allah Roh Kudus. Dia 3 pribadi. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita merasakan Tuhan seolah-olah tidak menjawab masalahku, Tuhan seolah-olah tidak mendengar doaku, seolah-olah Tuhan di mana? Itu karena respon kita yang tidak benar. Amin saudara. Dan saya mau menyampaikan, maka hari ini belajarlah hari-hari saudara, jangan pernah menjadi pribadi yang mudah kecewa oleh apapun kondisi masalah kehidupan kita. Karena saya mau menyampaikan, Yesus itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Hari-hari ini asalkan kita mau hidup menjadi pengikut Kristus yang benar, dan kita mau mempersiapkan diri kita menjadi dewasa di dalam rohani, menjadi dewasa di dalam iman, menjadi dewasa di dalam pengharapan kita. Kenapa saya sampaikan hari-hari saya melayani sudah 22 tahun? Ternyata banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengerti dewasa rohani kayak apa, dewasa iman dalam kayak apa, dewasa pengharapan juga mereka tidak mengerti. Kita bersama-sama belajar ya saudara, bagaimana kita ini saudara belajar di dalam kehidupan. Hidup kita hari ini adalah kasih karunia Tuhan. Bahkan setiap kesempatan yang ada itu adalah anugerah. Siapa kita hari ini? Karena sebuah dari masa lalu. Amin saudara. Hidup kita karena sebuah masa lalu. Dan setiap keadaan masa lalu, jangan pernah ada kepahitan. Makanya ini kita belajar miliki pendewasaan 3 hal. Maka kita akan menjadi pribadi yang bisa menciptakan setiap dari pengajaran masa lalu. Kita akan melihat setiap masa depan dengan penuh harapan. Jadi kalau tidak ada kesakitan di dalam hidupmu saudara, saya ada hari ini karena masa lalu. Amin saudara. Saya belajar banyak dari masa lalu. Dan oleh karena itu saya menjadi paham dengan Kristus dan setiap firman-Nya. Dan saya menyampaikan saudara, kalau kita tidak punya masa lalu, kita tidak mengerti hidup kita ini seperti apa. Kalau hidup kita ini tidak berliku-liku, hidup kita jalan lancar, kita tidak menjadi pribadi yang memahami isi firman Tuhan. Kita tidak memiliki hati yang seorang hamba. Bahkan kita tidak menjadi pengikut Kristus yang setia taat. Haleluya. Pasti kita akan menjadi Kristus, pengikut Kristus yang mungkin asal-asalan. Oleh karena itu bersyukurlah ketika Anda dan saya memiliki sebuah masa lalu. Saya bersyukur sekali saudara, dan saya sudah melewati setiap lika-liku kehidupan, dan saya sangat terinspirasi dengan satu tokoh yang hebat. Dan tokoh ini yang membuat saya saudara menjadi pribadi yang seperti yang Tuhan harapkan. Saya jatuh cinta dengan tokoh yang sangat-sangat saya kasihi, yaitu Ruth dengan Naomi. Ketika saya membaca kisah ini saudara, kisah ini yang membuat saya bisa
mengubah mindset saya dari setiap kehidupan masa lalu saya dan menjadi satu sukacita. Saya tidak pernah lagi menyesal dengan setiap pernikahan saya atau sebuah pernikahan saya, karena saya belajar. Dan ketika saya membaca tentang Ruth dan saya merenungkan dan saya mempelajari beliau, disitulah saya meniru saudara, sehingga mengubah mindset saya dan mengubah juga setiap kehidupan lama kita, dan mengubah juga cara pandang, cara pikir dan sikap hati kita. Amin saudara. Sehingga saya menjadikan bahwa suami saya ini adalah sebuah pahlawan iman saya. Tepuk tangan yuk. Walaupun beliau sudah memberikan saya penderitaan dan masalah yang terlalu banyak. Haleluya. Kenapa bisa seperti itu? Karena cara pandang saya mengalami perubahan. Amin saudara. Setiap tangisan, setiap penderitaan dan air mata, itulah yang menuntun kita bisa memahami siapa Allah kita. Kan kita bisa menjadi pengikut Kristus, dan kita bisa sungguh-sungguh menghargai pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Jadi tidak hanya sekedar untuk menjadi orang percaya, untuk menjadi orang Kristen. Banyak di luar sana yang menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Kalau ditanya agama apa? Kristen. Tetapi cara hidupnya tidak berkenan. Kenapa? Dia tidak memahami banget yang namanya bagaimana dewasa rohani, dewasa dalam iman, dewasa di dalam pengharapan. Kalau kita memiliki 3 hal ini akan mengubah mindset kita. Saya bersyukur saudara. Maka mari kita belajar di ayat yang pertama saudara ya, yang dikatakan di dalam kehidupan Ruth ayat Ruth 1 ayat 16. Kenapa saudara saya membaca ini? Ini luar biasa. Karena pada saat itu Naomi sedang marah dengan keadaan dan dia berkata, apa saudara? Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Karena Tuhan sudah memberikan yang pahit di dalam hidup saya. Padahal ketika dia meninggalkan kotanya menuju sebuah kota yang dia merasa itu adalah kota yang penuh berkat. Padahal itu adalah kota yang dikutuk oleh Tuhan. Sering manusia itu kan seperti itu. Hikmat manusia yang berjalan. Oleh karena itu kita butuh pendewasaan. Supaya hikmat Tuhan yang mengarah dalam hidup kita. Amin saudara. Seringkali dunia ini hancur. Banyak anak Tuhan hancur. Karena mereka memakai hikmat manusia. Kita butuh hikmat dari Tuhan. Nah hari-hari ini banyak sekali saya mendengar ya beberapa khotbah dan beberapa pendapat anak-anak Tuhan dan pendapat hamba Tuhan. Dan ketika saya bertanya, di dalam sebuah pelayanan dibutuhkan urapannya atau hikmatnya? Yang bilang urapan, tolong angkat tangan dulu. Tolong ya. Yang bilang hikmat, tolong angkat tangan. 2 saja, 3. Terus yang lainnya karepe opo ya? Ini mau kemana? Loh, yang menanyakan salah satu kok dijawab dua-duanya. Kalau dua-duanya nggak perlu ditanyakan. Ayo sekali lagi, dalam sebuah pelayanan atau dalam kehidupan juga lah, yang dibutuhkan itu urapannya atau hikmatnya. Yang bilang urapannya angkat tangan. Oke, ya, loh jangan gini-gini. Coba saya mau memperhitungkannya, mantap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang bilang hikmat. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puji Tuhan lebih banyak. Oh 11 di belakang. Tepuk tangan yang mengatakan hikmat. Ya. Saya menjumpai saudara ketika sebuah pelayanan dia butuh dengan dia punya urapan, dia menjadi bully saudara, dibully oleh jemaatnya. Saya belajar banyak. Di dalam kehidupan dan dalam pelayanan dibutuhkan hikmat kita. Hikmat Tuhan, hikmat dari surgawi, bukan hikmat manusia. Kalau hikmat manusia itu salah, daging. Tapi yang dibutuhkan adalah hikmat dari Tuhan. Untuk mendapatkan hikmat ini, yaitu saudara, pendewasaan di dalam rohani. Amin saudara. Kalau kau butuh urapan, maka kau akan menjadi sombong rohani.
dan engkau hanya butuh urapan, engkau tidak memiliki hikmat, ya lama-lama ini saudara, maaf, nanti kadang-kadang tuh jalan keluar dari firman. Karena saya menjumpai di luar sana banyak, dan saya berkata, sayang, kamu harus punya hikmat, tolong begini. Haleluya. Tolong kasih anaknya Ibu Yenti yang paling belakang kok pinter deh. Kenapa nyom? Dibilang hikmat. Wih, saya terkagum. Ya nih, iya. Ya, kok kalah iki sama bapak niku yo. Bapak niku urapan ya, haleluya ya. Monggo. Pinter iki anak yo. Kenapa hikmat? Ayo, langsung dikasih waktu ini. Karena harus dipikir dulu sebelum melakukan yang lain-lain. Tepuk tangan. Ya, jadi orang yang bisa memikir itu ya saudara. Tapi kalau mikir tadi hikmat manusia salah. Kalau kita sudah lama dibentuk oleh Tuhan, dekat dengan Tuhan, segala sesuatu kita minta tanda, dan tanda dari Tuhan itu baru membuat kita melangkah. Amin saudara. Jadi saya melihat beberapa pelayanan saudara, mana dia mendahulukan urapan, nggak salah. Tetapi ketika saat itu dilakukan itu dia jadi bulian saudara. Banyak beberapa orang. Dan ketika dia datang kepada saya bertanya, kok bisa dibully kamu? Ya apa? Ketika dia cerita dan saya menonton, salah sayang, kamu harus pakai hikmat, kamu harus seperti ini dan begini. Amin saudara. Kira-kira penyampaian saya paham? Paham? Yang nggak paham angkat tangan. Tepuk tangan. Ya. Kenapa saya jatuh cinta dengan Ruth ini penuh hikmat loh saudara. Saya belajar. Ya kita bisa melihat ya. Ruth 1 ayat 16. Monggo tolong dibaca pokok yang paling belakang tadi ya. Karena nanti kamu akan menjadi pendeta juga. Ya, Ruth 1 ayat 16. Ya. Ayako. Tetapi kata Ruth, janganlah aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu dan Allahmu Allahku. Amin saudara. Ketika saya melihat bagaimana perjalanan Ruth, dia penuh dengan hikmat saudara. Bagaimana dia berkata-kata seperti ini, saya jatuh cinta. Ini yang menyadarkan saya untuk mempertahankan sebuah pernikahan saya. Dan saya bisa melihat bahwa di sini dia melepaskan egonya, dia melepaskan kedagingannya. Dia tahu bahwa mertuanya itu adalah saat ini adalah orang yang termiskin, bukan terkaya. Tetapi dia mau menuntun dan dia berkata, jangan. Jadi dia berkata seperti ini. Saya jatuh cinta saudara. Di sini berbicara apa saudara? Bahwa Ruth itu memiliki kesetiaan, ketaatan yang teruji saudara. Karena dia hidup di dalam kehidupannya saudara. Nah ini sedikit berlawanan dengan tadi nasihat pokok ya. Kalau hidup dipikirkan nggak nyampe-nyampe. Amin, benar saudara. Jadi kalau hidup harus pakai ikhlas. Amin saudara. Amin. Jadi Ruth itu memakai ikhlas di dalam perjalanannya. Jadi saya mempraktekkan dalam rumah tangga saya. Di dalam setiap langkah kehidupan kita saudara, belajar untuk ikhlas terlebih dulu. Dia tahu itu beban saya. Ketika mertuanya berkata, pulanglah. Karena mertuanya boleh dikatakan sudah hopeless, depresi, semua ludes, suami meninggal, anak meninggal. Dia sudah tidak punya harapan. Bahkan dia berkata, kalau saya menikah lagi tidak mungkin, saya sudah tua. Nah kamu orang bisa pulanglah, kamu orang menikah lagi. Secara logika manusia dia baik, dia mau menantu-menantunya bahagia kembali. Orpa pulang, tetapi seorang Ruth bertanggung jawab. Di sini ketaatan, kesetiaan, komitmen, dan dia bertanggung jawab di dalam hidupnya. Kekristenan kita ada nggak seperti itu? Haleluya. Tepuk tangan. Saudara, saya mau mengatakan sekali lagi, belajar untuk mendengar firman itu yang benar-benar penuh dengan pengajaran. Jangan hanya asal enak, percaya maka semuanya di
dinyatakan. Makanya banyak berputar-putar di padang gurun hari ini. Dan saya berkata, orang percaya menerima kasih karunia Tuhan, ada sebuah perubahan yang disiapkan. Jadi saudara, Ruth ini memiliki dewasa di dalam rohani. Dia ikhlas, komitmen, tanggung jawab. Dia mau menjalani dengan yang namanya ikhlas. Orang yang ikhlas akan dikuasai oleh kerendahan hati dan roh kesabaran. Benar nggak? Amin saudara. Di dalam kerendahan hati, ada di dalam ayat berkata, ganjaran kerendahan hati adalah kehormatan, kehidupan, dan kejayaan. Itu yang Anda dan saya cari. Gak usah buka terlalu banyak ya. Terus kalau roh kesabaran, satu ayatnya biar cepat. Ayat 16, Amsal 16 ayat 32, secara cepat mengalir aja. Ya, langsung ini. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berkota. Dahsyat saudara. Ini 3 hal loh. Kita akan menjadi pahlawan bagi Tuhan. Tuhan mau Anda dan saya ini kuatkan kebenaran. Jadilah pahlawan bagi sekitarmu. Jadilah pahlawan bagi orang-orang yang membutuhkan dirimu. Amin saudara. Dan yang kedua dikatakan apa saudara? Hidupnya penuh dengan buah-buah roh. Penguasaan dirinya nyata. Yang ketiga apa saudara? Apapun menjadi impian, rebut dengan kebenaran Tuhan. Tepuk tangan. Jadi saudara, ketika kita ini melakukannya semua dengan ikhlas, inilah yang akan membuat Anda dan saya bisa menjadi pribadi yang memiliki pengenalan yang ilahi. Pengenalan itu apa saudara? Akan menjadi sangat sempurna, akan menuntun kita memahami pengajaran pembelajaran di dalam Tuhan, sehingga itu akan menjadi daging saudara. Dan ketika kita ini punya pengenalan, itu juga akan memberikan kekuatan dalam pemahaman pengertian kita, ya saudara, dan mengubah sekali lagi manusia ini menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kekristenan hari-hari ketika kurang pengenalan, banyak saudara sebentar-sebentar menjadi manusia lama, terus kembali-kembali arogan, terus kembali-kembali menjadi baik kayak sinterklas, kayak malaikat. Tapi nanti kalau ngamuk, keluar lagi manusia lamanya, kayak ngono saudara. Tapi sini gak ono saudara. Tepuk tangan ya buat Tuhan. Saudara, belajar banyak untuk tidak kembali menjadi manusia lama. Belajar untuk memiliki sebuah perubahan cara pandang, cara pikir, dan sikap hati oleh pengenalan kita. Pengenalan kita dapatkan dari mana? Proses kehidupan. Bagaimana kita tahu proses kehidupan? Ikhlas di dalam menjalankannya. Di dalam menjalankan, disitulah ketika engkau dikuasai oleh kesabaran dan kerendahan hati, pengajaran Tuhan sempurna. Melatih kita dengan buah-buah roh. Jadi kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan, sehingga hidup kita tidak akan pernah ada penyakit hati. Hari-hari orang Kristen banyak penyakit hati. Mereka jadi telmi, jadi lemot, jadi lamban di dalam kebenaran. Banyak saudara. Dan saya bersyukur kau ono wajah-wajah itu di sini. Amin. Tepuk tangan ya. Sementara datang ibadah, terus kejar nubuatan, kejar janji Tuhan, nggak iso. Janji Tuhan itu 100%. 20 respon hamba Tuhan, 20 hamba Tuhan punya kuasa, 20 respon pada saat itu yang menentukan kebenaran firman. 60% engkau di rumah. Amin saudara. Ketika engkau tidak ada perubahan di rumah, engkau coba mengandalkan nubuatan hamba Tuhan dan dirimu, kalah cuma 40%. Tuhan melihat di rumahmu seperti apa. Nah itu saudara. Oleh karena itu orang bisa berubah di rumah. Pengenalan itu harus kuat. Dewasa di dalam rohani itu mengatur hidupmu menjadi pribadi selaras berjalan dengan kasih Kristus dan selalu berlandaskan ya setiap kehendak Tuhan. Jadi saudara, kalau kita ini dewasa rohani seperti ini, nggak ada dewasa rohani sebesar tak muring, kepahitan, sakit hati, ntar membedakan.
makan, ntar pilih kasih. Saya melihat itu di luar sana, saya gede-gede kepala, saudara. Saya cuma berkata, perasaan lebih tua kamu loh dari aku loh ibu. Iya, aku 65. Loh kok benci terus dengan 3 menantumu? Ya iya, habis menantuku gak ada sing apik loh, haleluya. Aku bilang, ayo mak, rubah mak ya. Ini 65, ini 55 loh mak, beda 10 tahun. Nah, kenapa? Karena prosesnya di dalam kehidupan banyak sebenarnya, tapi dia tidak menjalankan dengan ikhlas. Dia menjalankan dengan apa? Pintu. Dengan bersungut-sungut, jadi gagal fokus, gagal paham. Jadi dia tidak melihat setiap rancangan, rencana, tujuan Tuhan akhirnya tidak jelas di dalam hidupnya. Tolong saudara, hati-hati. Miliki yang dikatakan dewasa di dalam rohani, perkuat pengenalan. Pengenalan itu mengubah banyak hal di dalam hidup Anda dan saya, membuat hati sukacita, membuat pikiran happy, bahagia. Karena kenapa saudara? Kita harus dewasa rohani. Tuhan menuntut Anda dan saya harus sempurna, seperti kasih Kristus harus mengasihi akan sesama. Kita harus melatihnya dengan sejajar, horizontal ya. Benar? Benar nggak? Lah kalau horizontal sekitar kita aja nggak jelas, jangan sombong rohani deh. Yang penting Tuhan tahu. Nggak mungkin Tuhan terima kalau kamu aja nggak menjadi berkat di tengah-tengah kehidupanmu. Sejajar dulu. Amin saudara. Tuhan mau. Bagaimana dengan suamimu, bagaimana dengan anakmu, bagaimana dengan pasangan ya, baik di kantormu, baik saudara, mertuamu, menantumu, baik semuanya. Ini Tuhan mau melihat kita. Tapi banyak yang kadang-kadang sombong, yang penting Tuhan tahu. Lah itu kan menurut kebenaran. Belum tentu ada kebenaran. Belajar hari-hari saudara, yang seperti ini jelas tidak dijawab oleh Tuhan doanya. Saya keras, doanya cuma di atas plafon, nggak ketembus ke surga. Karena banyak sekali yang datang ke saya doanya model begitu. Nah tugas saya menegur, saya di bengkel rohani. Dan itu yang hari ini banyak perubahan anak-anak Tuhan. Kenapa pelayanan saya tetap sampai hari ini eksis? Karena saya memegang ini, dewasa di dalam rohani dengan pengenalanmu. Kekristenan itu adalah perubahan, bukan tentang janji Tuhan, bukan tentang penggenapan. Penggenapan dan janji Tuhan itu bonus. Saat ini kami berdua dikejar, ya, bonus, ya, kado-kado dari Tuhan, sanjungan, pujian, luar biasa. Itu tidak membuat kami melupa diri atau terlena, karena kami sudah memiliki akar ke dalam. Puji nama Tuhan. Pengenalan itu apa saudara? Kalau kita menanam pohon, itu dibutuhkan akarnya. Benar saudara? Kalau pupuk dan air itu cuma menguatkan. Jadi di dalam hidup kalau saya bertanya, kamu dapatkan kekuatan iman dari mana? Pasti jawabnya, kalau saya tanyalah di sini, pasti sama. Ke gereja, doa, pujian penyembahan, baca firman, renung firman. Lah, buktinya tetap kepahitan. Buktinya tetap sakit hati. Buktinya tidak kuat. Iya boleh. Ya apa? Ngono saudara ya. Ayah bilang gini kan, kono ini. Ya, ono sing mandang aku gini. Halo ya, nggak apa-apa Mas ya, di sini diundang setahun sekali, tapi tolong setahun sekali ini direkam supaya Anda dan saya bertumbuh. Ada kemarin satu tempat, saya tidak tahu, saya tidak usah sebut. Ini cukup luar biasa dengan kehadiran saya. Ya saudara, dan saya menegur, ternyata pimpinan yang dari Jakarta sampai itu ke bawah itu mengalami perubahan saudara. Dan saya dengan datang dan saya menegur, saya langsung bilang, sini auranya nggak bagus, blok. Dan mereka mengalami inovatif dan inovasi dan sampai ke bawahnya bilang, wih, Bu Lili datang sekali kami mengalami perubahan semuanya. Dan sekalipun saya tidak mikir diundang nggak diundang lagi, tapi saya senang ketika dari atas sampai bawah ada perubahan. Tepuk tangan. Ternyata
diundang lagi katanya. Bahkan mau sering-sering. Haleluya ya. Sekarang sudah dewasa rohani saudara. Sekarang tidak mau terlalu yang muluk-muluk. Nubuatan juga mereka pintar sekarang. Mereka tidak mau yang muluk-muluk. Mereka datang kepada saya, Bu Lili, nubuat ini kok tidak ada yang terjadi toh A sampai C. Kesalahanku apa? Sekarang 70% anak-anak jemaat-jemaat Tuhan tuh sangat pintar dan dewasa. Tepuk tangan. Kalau ketemu saya bukan apa nubuatan enggak, Bu Lili, aku ini harus berubah apanya? Bu Lili, apanya harus lakukan? Gitu. Karena mereka sudah lelah dinubuatkan yang mulu-mulu ya, dari gunung tinggi-tinggi turun sampai ke lembah-lembah. Haleluya ya. Terus kalau ada perubahan jadi ini kudu opo. Haleluya ya. Nyata, fakta, realita. Haleluya. Tepuk tangan. Jadi saudara, kalau kau mendapatkan kekuatan iman dari pengenalan. Pengenalan itu dapatnya dari mana? Ikhlas dalam menjalani proses. Di dalam ikhlas itulah kesabaran dan kerendahan hati janji Tuhan akan dinyatakan. Miliki akar dulu di dalam kehidupan. Amin saudara. Makanya saya melihat suamiku, saya selalu puji. Untung kamu tidak suami-suami yang baik dulu. Kalau suami yang baik tak kempit ya. Haleluya ya. Untuk kamu seperti ini. Jadi saya tidak menyesal lagi pernikahan saya. Dulu sebelum saya membaca ini saya menyesali. Apalagi saya mendengar khotbah ya, satu orang hamba Tuhan berkata bahwa doa itu harus komplit. Harus titik komanya semua diucapkan. Itu tambah menyesal saya. Saya bilang ini, kenapa dulu doa itu waktu gadis? Saya ini lah pernah gadis toh ya. Saya itu doa dalam masa sengsara saya. Tuhan kirimkan suami yang kaya, pokoknya kaya. Yang botak gak apa-apa, yang tua gak apa-apa, pokoknya kaya, ngono ya. Saya lupa nyelipkan yang cinta Tuhan. Itu menjadi penyesalan saya 10 tahun. Aduh, kenapa ya doa terus komplit? Kenapa aku kok sosok tak komplit ya, ngono ya. Tapi setelah sudah memiliki pemahaman yang disempurnakan, wih, untung saya tidak komplit. Haleluya ya. Justru dari situ membawa saya menjadi mentor seorang Lili Sherman, dan saya bisa mengenal Kristus dengan baik dan benar, dan semua pengajarannya dan mindset saya dialami perubahan. Amin saudara. Tepuk tangan. Kalau doa komplit tapi tidak ada perubahan, ya nol. Ya, bukan perkara doamu. Kalau dikatakan doa orang benar besar kuasanya, benar nggak? Nah itu saudara, benar nggak? Kalau yang saya jabarkan tadi nggak ada dalam hidupmu, tidak akan terjadi. Ayo bilang kiri kanan, oh no, terjadi loh. Baik, yang kedua saudara ya, saya mengucap syukur ketika saya banyak belajar. Bagaimana saya juga jatuh cinta dengan yang namanya Rasul Paulus. Saya membaca setiap tokoh-tokoh itu masuk ke dalam pikiran, hati dan jiwa saya. Kenapa dia bisa menjadi seorang yang hebat dan berkenan bagi Kristus? Karena dia memiliki sungguh-sungguh satu perubahan. Dia ikhlas ketika dia menjadi Saulus, dia ingin menjadi Paulus. Dia memiliki respon yang benar. Ketika dia memulai sungguh-sungguh dalam pelayanan, diremehkan, dimaki. Benar kan? Haleluya. Kamu dulu adalah seorang yang sudah membunuh orang Kristen. Kamu adalah seorang yang benar gak? Coba baca sendiri nanti tentang Rasul Paulus. Saya membaca dan saya kagum dengan beliau. Dia tetap memiliki respon yang benar. Disitulah fondasi imannya itu tertanam. Dia menjadi dewasa dan dia memiliki hikmat ilahi. Amin saudara. Hikmat tidak bisa kita minta dari surga. Tadi ada yang banyak pada saya tadi konseling orang di Tobis dengan satu ibu wanita. Bu Lili, kan dikatakan minta doalah ya, akan didengar. Nah kalau kamu doa saja, kalau tidak ada perubahan ibu, nggak ada neraka, ditutup neraka. Jadi yang ada surga ibu. Jadi semua dengan doa ada perubahan, plung masuk surga semuanya Tuhan jawab. Ini Tuhan ciptakan benar-benar ada surga dan neraka. Tuhan memberi hidup adalah pilihan. Benar nggak saudara? Proses pendewasaan. Jadi kalau cuma doa, tidak ada tindakan, nol. Haleluya. Doa orang benar. Ada benar nggak dalam hidupmu ibu? Saya tegur kape, iya kan, belum gitu. Haleluya ya. Tolong dah. Dia berkata, terus Paulus doanya dijawab. Tapi siapa dulu? Kita bisa melihat harga yang dia bayar
Luar biasa Paulus. Amin saudara. Dia belajar untuk mempertahankan sampai orang-orang bisa mempercayai dia. Nah, selama dia mengubah karakternya, selama dia mengubah kehidupannya, benar-benar tulus dan kudus, itu dipelajari saudara. Dan itu memiliki fondasi yang hebat. Jadi dia membayar harga saudara. Amin saudara. Jadi kalau kita cuma dengan doa tidak mau bayar harga, ya Tuhan pasti tidak akan jawab. Ada yang bertanya lagi, boleh nih, doa orang benar, satu orang yang mendoakan seisi rumah diselamatkan. Saya ketawa. Ya kamu harus melakukan dulu sebagai pendamping dan menjadi pelaku firman. Ya kamu setiap hari ngomel, merintah suamimu, merintah anakmu, ya terus kamu gak ada perubahan, terus kamu menuntut Tuhan, doa orang benar seisi rumah diselamatkan. Loh suamiku kok gak bertobat? Haleluya ya. Ya kamu dulu yang bertobat itu loh, gak cerewet, gak menghakimi, gak terus praduga, pradugi. Oh no kalau saya, haleluya ya. Terus dia bilang, iya Bu, itu semua ada di saya. Loh, ya apa caranya? Benar ya? Haleluya. Doa orang benar besar kuasanya. Orang benar mendoa seisi rumah bisa diselamatkan. Cara hidupmu dulu dong. Amin saudara. Karena saya dulu pagi siang malam supaya suamiku mencintai Kristus. Nggak ada perubahan. Bahkan suami malah meninggalkan Yesus 2 tahun. Saya protes lagi sama Tuhan, aku wis doa pagi siang dan malam, aku sudah melayani Engkau Tuhan. Bahkan aku sudah terbang keliling dunia, oh Tuhan. Tapi aku berdoa suamiku, kok udah sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan bilang, kamu berubah dulu dong. Amin saudara. Karena ada dalam 1 Petrus 3 ayat 1, nggak usah dibuka, baca aja lah. Perubahan itu dari cara hidupmu, dari setiap tindakanmu. Benar nggak? 1 Petrus 3 ayat 1 ya. Dan saat itu saudara saya baca itu saya kaget. Dari situ saya mengurangi cerewet, saya mengurangi Tuhan perintah-perintah, menghakimi, kurangi nada-nada saya. Dulu saya ingat sekali ketika suamiku bilang gini, kamu itu hamba Tuhan apa pendekar? Kalau ngomong kok gak bisa lembut. Ya gak bisa, modelnya begini ya begini aja. Dari dulu ya begini sudah begini. Sudah. Dan yang begini masih banyak loh di luar sana. Haleluya. Tepuk tangan. Jadi ketika saya mulai belajar nada dilembutkan, suara dilembutkan, saya mulai menjadi pelaku firman. Baru saya mengerti. Satu orang yang berdoa seisi rumah diselamatkan. Amin saudara. Engkau menjadi panutan, engkau menjadi contoh dulu. Ada amin? Ketika saya berubah, suami saya berubah, anak-anak juga berubah. Nah itu saudara ya, kita bisa berubah. Kembali lagi, ada nggak pengenalan yang kuat dalam hidupmu? Amin. Tepuk tangan. Yang kedua, dewasa di dalam iman. Nah, kita juga mau belajar. Yang kedua, dewasa di dalam iman. Kenapa saya bisa ini? Saya melihat di dalam Ruth, saya jatuh cinta ya saudara ya. Jadi kita nih kalau dewasa di dalam iman saudara, kita mulai belajar stop memakai iman itu iman dan mengimani. Itu daging saudara. Iman dan mengimani itu pasti doanya menyuruh Tuhan, memerintah Tuhan. Ya, Tuhan aku percaya, Tuhan engkau bukakan jalan, Tuhan aku percaya, aku sanggup melakukan perkara ini, Tuhan aku percaya. Mulai besok Tuhan engkau kirimkan orang ini Tuhan untuk. Haleluya. Jadi doa kalau main dengan iman dan mengimani, pasti doanya mengatur Tuhan dan memerintah Tuhan. Paham ya saudara ya? Tapi yang benar jangan ya mengerjakan iman itu atau iman mengimani, tetapi belajar mengerjakan iman. Tuhan Yesus yang turun ke dunia ingin menyembuhkan dunia karena kegagalan dari Adam dan Hawa. Dia harus turun ke dunia. Dia tidak hanya iman mengimani, aku mau mengubah dunia ini, aku mau menyelamatkan dunia ini. Tidak loh, dia harus turun. Benar nggak? Dia mengerjakan iman itu. Kita lihat 1 Tesalonika 1 ayat 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ini berbicara tentang bagaimana Tuhan mengerjakan imannya. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Dia turun ke dunia menebus Anda dan saya. Mengerjakan iman ada 3 hal. Mau bayar harga, harus rela berkorban, tekun di dalam penantianmu,
Ya amin saudara. Kalau nggak salah Roma 8 ayat 25 apa Roma 25 ayat 8 ya Pak? Lupa. Ya coba tolong ditayangkan Roma 8 ayat 25 ya. Coba. Itu kalau kau menantikan segala sesuatu, menantikan dengan tekun. Monggo. Ya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat dan menantikannya dengan tekun. Nah, ini contoh saudara. Jadi supaya ini kita kerjakan iman dulu dengan 3 hal. Jadi kalau kita mengimani, engkau tidak akan dewasa sampai kapanpun. Maka engkau akan main dengan daging terus. Dan engkau akan nolak terus pengajaran. Engkau tidak akan punya hikmat ketika pengajaran Tuhan tidak engkau jalankan dengan ikhlas. Maaf saudara, saya senang banyak catat ya. Engkau tidak akan dewasa ketika engkau tidak mengerjakan iman. Engkau hanya main iman dan mengimani. No. Tuhan sekarang ada di dinding rumahmu, ada di rumah hatimu. Tuhan mau kita ini dewasa saudara. Kalau engkau hanya hidup dengan iman mengimani itu tidak bijaksana. Dan engkau doa mengatur Tuhan, mengajari Tuhan, memerintah Tuhan, sangat tidak bijaksana. Tuhan mau kita dewasa dalam rohani mengerjakan iman. Seperti Tuhan Yesus turun ke dunia, dia menyembuhkan kembali ya dunia ini dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Amin saudara. Kenapa kita menjadi manusia tidak mau mengerjakan iman? Harus ada harga dibayar, rela berkorban, komitmenlah dengan imanmu dan dibalut dengan kasih Kristus sehingga engkau tetap kuat, tidak terus hidup dengan yang namanya sakit hati. Bahaya, penyakit hati buat kita lambat saudara jika kita tidak bisa mengerjakan iman. Benar, itu yang seringkali saya 10 tahun bersama suami ribut terus. Karena kenapa rumah tangga gak nyambung. Kalau sudah tell me, sudah apa itu namanya itu apa lamban itu apa lemot itu pintar, haleluya ya. Kalau lemot itu saudara ngomong itu nggak nyambung loh saudara. Suamiku sampai malas di rumah, mungkin lihat mukaku menek, haleluya ya. Jadi dia suka keluar terus. Ternyata saat ini banyak suami yang begitu. Kenapa nggak di rumah? Capek. Kita ngomongnya A, dia nangkap PP. Dia kan ngomong J, dia ngomongin oh iya, aku bilang saya juga ya, perasaanmu kali. Ngomonglah sama istrinya, ya ampun. Saya bilang, Bu, kamu tuh lemot loh, nyadar gak lemot? Masa aku lemot? Oh, haleluya ya. Ini merusak rumah tangga juga, merusak suasana, merusak hadirat Tuhan, merusak juga rencana Tuhan dalam hidupmu. Maaf saudara, sungguhan itu akan menggagalkan rancangan, rencana, janji Tuhan. Kenapa saya bisa nyampaikan? Saya menghadapi orang-orang lemot itu banyak saudara. Saya sampai bilang sempurnakan dulu dirimu, ampuni dulu. Ketika kita lemot itu berdosa, karena ada yang sakit di dalam diri kita. Dan yang bahaya wanita-wanita kalau sudah sakit seperti ini, memegahkan diri tadi, tidak mau ada perubahan, bahaya. Ujung-ujungnya sombong hati. Ketika diangkat sedikit, sudah sombong. Udah salah, sombong lagi. Haleluya. Pemahaman yang cepet, pengertian yang tidak sempurna, so pintar lagi. Loh, kekristenan ini wakil loh, sampai gede-gede kepala ya. Tapi puji Tuhan di sini bacanya ojo tegang ngono toh. Haleluya ya. Tepuk tangan, yuk. Saya bisa melihat siapa saudara ya? Saya melihat Rut. Saya mengagumi dia tekun loh saudara. Di dalam Rut 2 ayat yang ke-7. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai-jelai di antara berkas-berkas jelai ini, di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk, dan dari pagi sampai sekarang seketika pun ia tidak berhenti. Saya membaca ini, saya menangis saudara. Kenapa kita yang sudah ditebus oleh Tuhan memberikan kita dikasih karunia secara cuma-cuma untuk mempertahankan iman, mengerjakan iman, jadi kita tidak tekun. Untuk menghasilkan iman yang berkualitas itu harus dikerjakan berulang kali, sehingga kita akan dipersiapkan dengan yang namanya hikmat. Kalau hikmatnya sudah menyertai Anda dan saya, maka diberikan kebijakan, kebajikan, kemurahan melingkupi Anda dan saya. Itu semua dipelajari, dilatih. Nggak bisa cuma doa, minta hikmat, minta kemurahanmu, minta Tuhan jadikan aku kebijaksanaan, bijaksana dan penuh dengan kebajikan. Guys, harus dilewati. Maka itu akan menjadi biasa di dalam hidup kita. Karena kita dilatih, dikikis daging kita, disetrika sampai tidak bersuara.
maka kita akan menjadi pribadi yang lentur, lemah lembut. Dimanapun kau berada, bersinar bagi Kristus, dan imanmu bersinar bagi Bapa di surga. Tepuk tangan yuk. Orang bilang gini, boleh sekarang kok pueda. Saya bilang boleh ini cantik. Saya nggak ada apa-apa loh saudara, masih asli. Cuman kena hati yang sukacita. Inner itu keluar dari dalam. Dan ada berkata, sekarang wahyu ya. Apa karena ganti suami ya? Lalu saya bilang, suamiku pancet aja si botak itu, haleluya ya. Oh masih botak tetep. Tapi sekarang tambah ganteng, uangnya banyak, haleluya ya. Tepuk tangan yuk. Saya bilang kalau saya ganti suami ya gak jadi Lili Soerman. Sing kamu lihat aku apa? Ya juga ya, ngono. Imannya gagalan. Perjuanganmu gagal dalam kebenaran. Bener gak? Lo yang tanya saya ganti suami 100 be. Dia pikir saya dapat yang berondong mungkin ya, amin. Makanya kan kok sekarang tambah muda ya. Baik ganti suami, pancel. Haleluya. Banyak ya WA. Aneh-aneh sekarang ini. Oh saya sudah tinggal di wisata sudah 10 tahun. Boleh sekarang tinggal di wisata. Gak emang kenapa? Oh sok tinggal di wisata. Ibu ngontrak. Loh. Aku udah punya rumah Dharma Indah buat ngontrak di wisata ki piye toh? Lah aku udah punya rumah beberapa yo. Sombong sedikit. Tepuk tangan. Karena anak-anak Tuhan itu terlalu menghina saudara. Karena saya ini selalu tampil apa adanya. Karena kehebatan seseorang bukan dari penampilan, tapi dari iman dan yang kau praktekkan untuk memuliakan Tuhan. Tepuk tangan yuk. Saya bangga dengan Rutulia. Dengan apa? Ruth dengan Naomi. Ya puji Tuhan, salam buat Rutulia. Ya. Saya kemarin soalnya saya ketemu dia di PTC. Saya panggil dia nggak dengar. Nanti kalau di sini salam. Ruth dan Naomi ini hebat saudara. Ya saya ini mau ketemu Ruth ya. Karena kemarin aku manggil dia nggak ada ya. Dan hari ini kalau dia datang di sini salam ya. Saya kemarin panggil teriak-teriak dia, kangen saya sama dia ya. Nah Ruth dan Naomi ini terkagum-kagum. Saya ini kenapa saudara? Dia bisa membawa mertuanya. Dan dia itu seorang, mereka ini bangsawan saudara. Bangsawan. Tapi dia punya kerendahan hati. Yang pertama tadi loh fondasinya. Ya, dia menjalani hidup dengan ikhlas. Penyertaan Tuhan sangat dahsyat. Diberi yang namanya apa? Kerendahan hati dan kesabaran. Dia menyapa loh buru-buru itu. Dia itu menyapit itu tidak pernah berhenti, tapi sopan. Dia ngambil hati para penyapit itu. Dia rendah hati dengan semua buru-buru di situ. Mereka suka dengan dia. Ada amin. Bisa nggak kita praktekkan begitu saudara? Ini enggak, saya melihat anak-anak Tuhan sedikit diangkat itu katanya jalannya ke atas. Oh no ya, kesandung lebih bahaya loh saudara ya. Padahal firman mengatakan kita seperti padi, semakin berisi semakin menunduk. Tidak ada apa-apa dalam hidupmu, hanya Yesus yang ditinggikan. Supaya orang melihat siapa orang ini kok hebat. Oh Yesus di dalam hidupnya. Itu kan hamba Tuhan. Tepuk tangan. Ya, jadi dia itu melakukannya berulang kali setiap hari. Dia tidak memperhitungkan saya seperti ini sampai kapan. Mungkin hanya 1 bulan, hanya 1 tahun, mungkin bertahun-tahun. Tidak loh saudara. Dia lakukan terus tanpa batas. Dia tidak melimit, dia tidak menarget, dan tidak mengatur Tuhan. Tahun ini sudah selesai. Enggak saudara, saya banyak mendapatkan rema hikmat. Kenapa? Karena saya membaca dan saya mempraktekkan. Saya membaca, saya merenungkan, saya mempraktekkan. Rasa sakit yang saya alami, air mata yang saya alami, ya saudara, itu semua menjadikan saya sangat kuat sehingga menghargai iman dan mengerjakan iman dan memuliakan iman saya untuk kemuliaan Tuhan. Oh, tepuk tangan yuk. Mari saudara, saya belajar, dia tekun. Nah, tekunlah di dalam mengerjakan iman. Pasti lolos. Pasti suamimu berubah, mertuamu berubah, anakmu berubah, menantumu berubah. Semua ekonomi pun akan mengalami dampak dan berubah. Hari ini banyak orang tua yang takut sama anak dan menantu terlalu banyak. Tapi
Tapi puji nama Tuhan di sini gak ono. Amin. Ya, maka orang-orang seperti ini dikejar oleh mujizat. Pasti mujizat itu akan berdatangan. Karena itu adalah sudah yang ditulis oleh Tuhan. Itulah hukumnya. Ketika kamu mengerjakan iman-iman berkualitas, mujizat itu sudah disiap-siapkan terus di belakang kita. Bahkan di depan kita itu mujizat sudah berbaris. Bahkan di samping kita mujizat itu sudah menanti. Bahkan di belakang itu semua Tuhan sudah menyusun setiap tahun. Mujizat itu akan datang di dalam lumbung-lumbung kehidupanmu. Amin. Tepuk tangan yuk. Terakhir, dewasa dalam pengharapan. Orang yang dewasa dalam pengharapan, dia tidak akan memakai pengharapan dengan banyak maunya. Itu daging, saudara. Tetapi dia tahu, orang dewasa rohani, saudara, tidak punya pengharapan yang terus memerintah Tuhan. Tetapi dia akan menyediakan terus, saudara ya, wadah-wadah yang manis seperti yang Tuhan rindukan di dalam hidupnya. Jadi dia sibuk apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan inginkan, dia persiapkan. Nah, dia tidak pernah memiliki banyak kemauan. Yang ajaibnya, orang-orang seperti ini akan adalah orang-orang yang digenapi oleh Tuhan. Jadi kami berdua kadang-kadang kami kemana gitu lihat, ih lucu ya, gak lama seminggu itu datang ke rumah. Sungguh. Kadang-kadang kita lihat ya, mungkin beli cincin buat ya orang nikah, beli apa sedikit ya hadiah buat keluarga pernah nikah. Ya, suami nunjuk, ih ikut cakep ya. Yo, tanya kira-kira, harganya selangit. Wes gak usah cicit, sesak napas nanti. Haleluya ya. Wes saiki gak usah cicit-cicit sampai. Haleluya ya. Perjalanan itu dalam pelayanan saudara nggak lama, cuma beda 3 hari. Pas Natal kemarin, dalam pelayanan itu pulang itu orang tuh masuk dari kantongnya, padahal tidak tahu kami 3 hari yang lalu tidak pernah ketemu. Diselipkan langsung kepada suami saya. Terus suami saya nolak. Saya bilang mana aku nolak. Haleluya ya. Terus dia bilang udah Pak, diam. Terus Bapak langsung, karena banyak orang toh, diam saja. Di mobil dia bilang Tuhan terlalu dahsyat. Saya kaget, persis kemarin yang seperti di etalase itu. Tepuk tangan. Kamu harus percaya, Yesusmu hidup, Yesusmu ajaib, Yesusmu sanggup melimpahkan yang tidak terbatas. Tepuk tangan ya. Sibuklah hari ini menyediakan wadah di dalam hidupmu seperti yang Tuhan rindukan dan Tuhan nantikan. Amin saudara. Seperti Ruth, dia sibuk terus melakukan bagiannya, dia akhirnya mendapatkan perkenanan puas. Ketika engkau sibuk dalam hidup menyediakan wadah yang manis buat Kristus, Yesus sendiri akan memberikan ilahi, engkau mendapatkan perkenanan Tuhan Yesus sendiri. Benar. Kita bisa melihat di mana Ruth mendapat perkenanan puas. Rut 2 ayat 11 dan 12. Minta Yeni untuk membacakannya. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan anak kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang sendiri. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita bisa melihat saudara, siapa yang mempromosi dia? Orang-orang di sekitar yang menyenangkan dia. Itu orang luar biasa loh, dia begini. Boas jatuh cintalah saudara, bukan karena rupanya. Mungkin kalau lebih cantik banyak, bayangkan aja dia bekerja keras, saat itu mungkin dia tidak terawat ya, mukanya juga mungkin tidak ke salon lagi. Ini hikmat saya saudara, haleluya ya. Tidak perawatan lagi karena dia sibuk seketika pun tidak berhenti setiap hari ya. Tetapi Tuhan sudah menyediakan Boas yang paling didambakan, diberikan kepada Ruth. Dalam hidupmu juga seperti itu. Tuhan tidak pernah berutang, dia akan memintangi orang yang mengerjakan kebenaran. Ada amin saudara? Sibuklah di dalam rumahmu, sibuklah di dalam kamarmu, sibuklah di dalam kehidupanmu untuk terus menyediakan wadah yang Tuhan inginkan. Perintahnya di mana dikerjakan sehingga engkau didapatkan orang yang berkenan di hadapan Tuhan, maka kemuliaannya dinyatakan tanpa batas. Tepuk tangan. Silakan musik masuk ke depan. Terakhir
Kenapa saya menyampaikan ini? Supaya jawabanmu bisa dapat. Tolong kokoh. Kisah 1, saya ambil kopi. Kisah 1 ayat 6 sampai yang ke-8. Ini loh bukti nyata jawaban, saudara. Di sini dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini untuk memulihkan kerajaan bagi Israel? Di ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi dalam penantian kita tidak tahu, saudara, jawaban. Pergumulan kita tidak mengerti kapan pergumulan, sampai kapan. Benar nggak? Jadi kalau kita tidak tahu ada sebuah kepastian dalam hidupmu, kerjakan. Dewasa di dalam rohani, dewasa dalam iman, dewasa di dalam pengharapan. Maka ayat 7 ini berkata, 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan semua akan menjadi saksiku di Yerusalem dan Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Jadi Tuhan akan mengadakan percepatan. Tuhan akan melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Semua itu adalah kedaulatan Tuhan. Tepuk tangan. Yang saya sampaikan itu adalah kunci supaya kita bisa menerima kuasa turun di dalam hidup kita. Makanya saya katakan, kami berjalan hari-hari ini, kami melihat apa aja, itu langsung pindah ke rumah kami. Sungguhan, kami tidak pernah cerita. Kami cuma nunjuk, ih lucu ya, ih lucu ya. Sekarang kami hidup sejak dimanjakan Tuhan. Pujian, sanjungan, kado, hadiah Tuhan berikan. Ya kami cuma mengerjakan sibuk menjadikan wadah bagi Tuhan. Siapa yang mau? Ya, silakan tetap angkat tangan, taruh tanganmu di dada. Bapa di surga, Engkau yang melihat kami, Engkau yang menyelidiki kami, Engkau sendiri yang akan mengerjakan hal-hal ilahi dalam hidup kami. Setiap kami boleh mengerjakan apa yang menjadi firman hari ini, sehingga kuasa Roh Kudus akan turun di dalam hidup kami. Ketika kami mau dewasa di dalam rohani, dewasa di dalam memakai iman kami, dewasa di dalam pengharapan kami, materaikan untuk sore hari ini Tuhan. Urapi setiap yang mengangkat tangan. Di dalam nama Yesus, engkau menerima perkenanan Tuhan. Yang percaya boleh berkata amin. Tepuk tangan.